Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketika kalian membuat website, tapi kok rasanya ada yang nggak beres sama websitemu, jangan khawatir ya. Karena pada video ini, aku ingin ngasih tahu bahwa ada 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh web developer pemula dalam membuat website. Dan bagaimana cara menghindarinya supaya kamu tidak melakukan hal yang sama. Sehingga website yang kamu miliki bisa terlihat lebih keren dan juga efektif. Langsung saja ke videonya, let's go! Kesalahan pertama adalah loading website yang sangat lama. Loading website yang sangat lama ini akan membuat pengunjung kabur duluan sebelum pengunjung melihat keseluruhan konten yang ada di websitemu. Solusinya adalah kamu bisa melakukan kompres image atau gambar yang kamu upload ke dalam websitemu. Lalu kamu bisa memilih hosting yang cepat, karena dengan hosting yang cepat, performa websitemu akan jauh lebih baik. Lalu minimalisir penggunaan plugin yang berat, terutama jika kamu menggunakan WordPress, karena WordPress memiliki plugin-plugin yang berat. Kamu harus pintar memilih plugin yang sesuai dengan kebutuhan websitemu. Jika kamu developer pemula, saya sarankan untuk mencoba membuat website menggunakan Canva, karena Canva tidak memerlukan plugin-plugin yang berat. Kamu bisa melihat videoku yang ini ya, untuk membuat website menggunakan Canva. Kesalahan kedua adalah navigasi website yang membingungkan. Bayangkan jika ada orang yang mengunjungi websitemu, maka orang itu tidak tahu, atau bahkan ketika mereka mengklik ke sesuatu, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau bahkan salah link. Itu akan membuat mereka segera menutup tab browsernya. Nah, untuk masalah yang ini, kalian bisa melihat-lihat website-website profesional yang memiliki tampilan dengan navigasi yang jelas. Kesalahan yang ketiga adalah website tidak memiliki tampilan responsif di HP atau di smartphone. Ini juga sangat penting saat ini ya, karena lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia, mereka membuka browser menggunakan HP-nya. Untuk itu, pastikan tampilan websitemu tidak berantakan ketika dibuka di HP. Ini yang sering diabaikan oleh para web developer pemula. Mereka hanya berfokus pada tampilan laptop saja. Ketika dibuka lewat HP, tampilan websitenya berantakan. Jangan sampai seperti ini ya. Kesalahan keempat adalah konten yang enggak relevan atau bahkan terlalu banyak. Ini juga kesalahan yang sering dilakukan oleh para web developer pemula. Ingat ya, pengunjung yang mengunjungi websitemu, mereka mencari informasi yang mudah dipahami dan jelas, dan juga tidak bertele-tele. Mereka langsung ke poinnya. Jadi usahakan websitemu memiliki konten yang relevan dan juga langsung ke poinnya. Dan fokuslah sama apa yang benar-benar penting saja. Kesalahan kelima adalah desain website yang terlalu heboh. Nah, banyak developer pemula, mereka memberikan penak-penik kepada websitenya supaya terlihat wah gitu di mata pengunjung. Tapi hal itu bisa mengakibatkan pengunjung sangat bingung ketika mereka membuka websitemu ya. Terkadang tampilannya sederhana, itu akan lebih baik karena pengunjung hanya menginginkan informasi yang mereka butuhkan saja. Usahakan kamu memiliki tampilan website yang sederhana, tapi elegan di mata pengunjung. Kesalahan keenam adalah tidak adanya CTA atau click to action. Apa itu? Jadi gampangnya gini guys, ketika pengunjung websitemu tertarik dan ingin menghubungimu atau ingin menghubungi pemilik bisnis, mereka tidak tahu kontak mana yang bisa dihubungi. Kesalahan yang sering dilakukan oleh developer pemula, mereka jarang ngasih kontak yang bisa dihubungi oleh pengunjung jika mereka tertarik akan membeli produkmu atau tertarik kepada jasamu, intinya ingin menghubungi si pemilik website itu. Jangan lupakan hal ini ya, karena ini sangat penting untuk perkembangan website yang kamu miliki atau website yang sedang kamu buat. Kesalahan ketujuh adalah keamanan. Jadi banyak web developer pemula, mereka mengabaikan keamanan website mereka. Mereka tidak memasang SSL di websitenya. Tanda adanya SSL di website adalah ketika suatu website ada HTTPS-nya. Di belakang HTTP ada huruf S-nya. Itu menandakan website tersebut lebih aman dan sudah dipasang SSL. Ini wajib dilakukan ya, karena selain dari sisi keamanan, ini juga bisa menambah tampilan websitemu jadi lebih profesional karena ada HTTPS-nya. Kesalahan yang kedelapan adalah mengabaikan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, banyak para developer pemula yang tidak paham akan SEO. Ini wajar karena mereka berfokus kepada teknikal membuat websitenya saja tanpa memerlukan SEO, karena mereka mengembangkan website ini di localhost, yang mana itu localhost tidak bisa diakses dari luar. Nah, ketika website kita sudah bisa dipublish atau bisa diakses oleh pengunjung yang di luar dari localhost, itu maka wajib SEO-nya dioptimalisasi. Apa itu SEO? Bagi kamu yang belum tahu apa itu SEO, mudahnya gini, SEO itu ketika kamu mengetikkan sesuatu di website, misalkan jual baju atau mau beli baju gitu ya, itu websitemu akan tampil di peringkat paling atas
di mesin pencari Google, kayak gitu. Jadi mudahnya adalah memudahkan pengunjung menemukan websitemu di Google, itu adalah SEO. Gimana caranya? Salah satunya kamu bisa memasang keyword di meta tag websitemu supaya websitemu mudah dicari oleh pengunjung ya, seperti itu. Kesalahan ke-9 adalah website yang tidak pernah diupdate. Jadi, usahakan selalu up to date ya websitemu. Ini juga kesalahan yang sering dilakukan oleh web developer pemula. Mereka lupa untuk mengupdate websitenya. Jadi, setelah mereka membuat website, mereka meninggalkannya begitu saja tanpa mereka memaintenance websitenya itu setiap saat. Jadi, untuk update website ini juga harus dilakukan ya, supaya tampilan atau bahkan konten yang ada di website itu relevan dengan zaman sekarang. Bayangin ketika kamu membuka sebuah website, tapi kontennya atau tampilannya itu jadul dan tidak relevan pada zaman saat ini, tentu saja kamu pasti akan langsung menutup tab websitenya. Nah, itu juga yang akan dilakukan pengunjung jika melihat tampilan websitemu atau kontenmu itu tidak menarik bagi mereka dan juga terlihat usang di mata mereka. Solusinya adalah ya selalu update websitemu, baik tampilannya maupun isi kontennya. Kesalahan ke-10 adalah tidak melakukan testing terlebih dahulu sebelum mempublish websitenya. Nah, ini juga kesalahan yang selalu dilakukan oleh para developer pemula. Mereka tidak melakukan tes dulu, misalkan di localhost terlebih dahulu, lalu diperlihatkan ke teman-temannya terlebih dahulu sebelum dipublish ke online, ke internet. Contohnya, misalkan jika websitemu adalah toko online, kalian harus mengecek semua fiturnya. Simulasikan membeli produk melalui websitemu di localhost terlebih dahulu ya. Atau kamu bisa menggunakan server staging atau server development untuk menguji keseluruhan fitur-fitur yang ada di websitemu. Apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi pastikan pengujian atau pengetesan ini dilakukan sebelum websitemu benar-benar di production ya. Jangan sampai ketika websitemu sudah dipublish, fitur-fitur yang ada di website itu tidak berjalan sama sekali. Ini juga akan memengaruhi websitemu di mata pengunjung. Nah, itulah 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh web developer pemula dalam membuat website. Dan bagaimana cara menghindarinya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Jika masih memiliki pertanyaan, silahkan komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.